Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satria Agung Purnama Santosa dengan NIM 2212 183003. Saya dari kelas Teknik Elektronika Reguler Sore A. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang diberikan oleh Bapak Ade Sena Permana. Beliau selaku dosen dari Sistem Telekomunikasi yang memberikan tugas ini untuk pengganti dari ujian tengah semester. Baik, langsung saja kepada topik pembahasannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang fiber optik. Ya, fiber optik dalam bahasa Inggris itu sendiri adalah optical fiber, yang dimana itu adalah sebuah kabel yang di dalamnya ada serat kaca atau serat plastik yang serat kaca atau serat fiber yang digunakan untuk menghantarkan sinar laser maupun sinar LED. Ukurannya standarnya sih sekitar 120 mikrometer, tapi ada juga yang lebih besar daripada itu. Nah, bagian-bagian daripada kabel fiber optik itu sendiri yang paling dalam atau yang paling dalam itu ada core inti. Core inti tersebut yang saya tadi singgung adalah adalah sebuah serat fiber atau serat kaca yang digunakan untuk menghantarkan cahaya dari satu tempat ke tempat yang lain. Setelah core inti ada cladding. Cladding tersebut yang digunakan untuk memantulkan cahaya tersebut dari core inti supaya tidak menyebar kemana-mana, dipantulkan oleh cladding. Cladding itu adalah bagian setelah core inti di dalam kabel fiber optik itu yang gunanya untuk menjaga sinyal yang ada dalam core inti tetap lurus sampai ke tujuannya. Setelah core inti, cladding, ada pelapisan atau coating. Pelapisan itu gunanya untuk menjaga si cladding dan core inti tetap pada posisinya, tetap pada posisinya supaya mereka tidak bengkok ataupun tidak crack atau pecah di dalam core intinya tersebut gitu. Nah, setelah coating ada outer jacket. Outer jacket itu adalah jaket luar. Nah, di mana jaket luar tersebut itu melindungi core inti, cladding, dan coatingnya tersebut dari panas matahari dan air hujan. Jadi bisa dibilang itu adalah pelindung paling luarnya gitu, yang bersentuhan langsung dengan terkena langsung oleh sinar matahari dan air hujan. Nah, sebenarnya di dalamnya itu juga ada satu lagi, itu ada fiber. Biasanya fiber atau ya fiber sih yang paling umumnya saya kenal itu ada fiber yang berguna untuk menjaga si core tersebut tetap lurus dan tidak belok-belok gitu. Nah, itu yang saya kenal. Baik, selanjutnya ada dua jenis kabel fiber optik yang saya tahu. Yang pertama adalah single core dan multi core. Nah, single core itu tersendiri adalah kabel tunggal yang umumnya digunakan untuk mentransmisikan jarak yang lebih jauh. Fiber optik tunggal ini memiliki inti kecil yang berdiameter sekitar 9 mikron dan mengirimkan sinar laser inframerah yang memiliki panjang gelombang dari 1300 nanometer hingga 1550 nanometer. Karena memiliki diameter yang lebih kecil yang memungkinkan hanya satu mode cahaya untuk merambat, jumlah pantulan cahaya yang dibuat ketika cahaya melewati inti akan berkurang dan dapat menurunkan pelemahan sehingga menghasilkan kemampuan bagi sinyal untuk bergerak lebih jauh. Jadi single core ini digunakan biasanya sebagai kabel backbone atau kabel server ke server lainnya gitu. Yang selanjutnya ada multicore. Nah, multicore ini adalah kabel fiber optik jenis yang dirancang khusus untuk mentransmisikan lebih banyak sinar cahaya dalam waktu yang bersamaan dengan masing-masing pada sudut pantulan yang sedikit berbeda di dalam inti serat optik tersebut.
Multi-core fiber ini pada umumnya digunakan untuk mentransmisikan data pada jangkauan jarak yang relatif lebih dekat dibandingkan kabel yang single core. Multicore ini memiliki inti yang lebih besar dengan ukuran diameter sekitar 62 mikron dan mentransmisikan cahaya inframerah yang panjang gelombangnya itu sekitar 850 nanometer sampai 1300 nanometer dari LED. Karena memiliki diameter yang lebih besar, jumlah pantulan cahaya yang dibuat ketika cahaya melewati inti meningkat sehingga menciptakan kemampuan untuk mentransmisikan lebih banyak data dalam waktu yang bersamaan. Nah, kalau untuk yang ini biasanya untuk digunakan dalam pembagian dari server ke user gitu, dari server ke pengguna gitu. Selanjutnya cara kerja fiber optik. Cara kerja fiber optik itu sendiri adalah mentransmisikan informasi dalam bentuk gelombang cahaya atau foton. Yang saya kenal tuh foton. Berbeda dengan kabel yang terbuat dari bahan tembaga yang mengkonversikan dulu sinyal listrik mengkonversikan dulu listrik menjadi sinyal. Kalau kabel fiber optik itu mentransferkan cahaya dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, yang tadi di awal saya singgung, yang inti core dengan clouding itu dia berfungsi sebagai pemantul. Jadi memantulkan cahaya dari inti core cladding terus menerus dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Jadi sinyal cahaya yang dikirimkan melalui kabel fiber optik tidak akan terpencar kemana-mana gitu, karena dikarenakan ada cladding tersebut yang gunanya untuk memantulkan dari core ke core lagi. Jadi terus dipantulkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Seperti itu yang saya kenal dengan cara kerjanya fiber optik, sistem fiber optik. Nah, kabel fiber optik itu memiliki kelebihan. Yang pertama itu ada di bandwidth-nya. Jadi sistem komunikasi serat optik itu dapat digunakan untuk mengirimkan lebih banyak informasi kepada lebih banyak mengirimkan informasi dan sangat cocok digunakan dengan komunikasi digital. Nah, jadi untuk era modern seperti saat ini sebenarnya udah jarang sih ya yang menggunakan kabel tembaga gitu. Orang-orang lebih banyak memilih kabel fiber optik ya, dikarenakan tadi yang pertama bandwidth-nya. Jadi dia tuh dapat mengirimkan lebih banyak sinyal ketimbang oleh kabel tembaga yang konvensional atau yang zaman dulu gitu. Terus yang keduanya itu di keamanan kabel fiber optik itu terbilang lebih tinggi, terbilang lebih safety dibandingkan oleh kabel tembaga, yang dimana kabel optik itu kabel optik tersebut itu tidak mudah disadap dibandingkan oleh kabel tembaga yang lebih mudah disadap gitu. Terus yang ketiga itu biaya bahan kabel fiber optik. Yang saya tahu itu biaya tembaga itu jauh lebih mahal dibandingkan dengan kabel fiber optik. Ya, kita tahu tembaga adalah suatu logam dari metal, maksudnya saya logam, sedangkan fiber optik itu serat fiber atau serat kaca, yang dimana memiliki budget cost itu lebih rendah dibandingkan dari kabel tembaga, dibandingkan dari bahan tembaga gitu. Dimana ada kelebihan pasti ada kekurangan. Nah, kekurangannya kabel fiber optik itu sendiri adalah fiber optik dapat dengan mudah dipatahkan. Nah, jelas dapat dengan mudah dipatahkan karena yang namanya serat kaca atau serat fiber itu rapuh, tidak seperti tembaga yang memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi dibandingkan oleh kabel fiber optik gitu. Seperti yang kita seperti gambarannya, saya akan mencontohkan pada kabel yang saya punya ini. Nah, kabel fiber optik, kabel tembaga itu bisa dilipat-lipat sedemikian rupa seperti ini gitu. Ini bisa dilipat-lipat seperti ini. Itu kabel tembaga. Untuk kabel fiber optik tidak bisa dilipat lebih dari ini.
dikarenakan dia punya inti core yang sangat rapuh, dan jika kita tekuk lebih dalam lagi, core tersebut akan pecah atau yang saya kenal dengan bahasa crack ya dalam dunia fiber optik. Nah, terus juga biaya instalasi dalam pemasangan kabel fiber optik itu lebih mahal dibandingkan kabel tembaga. Yang saya tahu, kabel optik itu tersendiri tidak bisa disambungkan menggunakan obeng seperti menggunakan tang seperti kabel tembaga, melainkan harus menggunakan alat yang dinamakan splicer atau alat penyambung core itu, fiber fusion itu. Jadi dimana dia tuh memanaskan inti core inti dan core intinya sehingga dirapatkan menjadi satu. Nah, untuk alat fiber optik untuk alat splicernya itu tersendiri itu harganya juga tidak murah. Yang saya kenal harganya itu berkisaran range antara 50 juta sampai 100 juta. Itu yang saya tahu tentang alat penyambung fiber optik. Dan untuk instalasinya itu tersendiri membutuhkan installer yang cukup berpengalaman, karena tidak hanya membutuhkan tenaga tapi membutuhkan ketelitian yang sangat tinggi, dikarenakan kabel tersebut yang mudah hancur atau mudah crack gitu. Jadi nggak bisa sembarangan kita asal pasang aja, tapi kita harus harus memikirkan dulu itu kabel akan crack atau tidak gitu. Baik, mungkin hanya segitu saja yang saya bisa jelaskan tentang fiber optik. Bila ada kesalahan boleh dikomentari, dan bila ada kekurangan kata saya minta maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.